Keluarga cium bau kebohongan, polisi Brigadir J disebut tak bawa HP saat menembakkan, padahal ada 3 handphone. Menurut orang tua Brigadir J, Samuel Huta Barat, di saat jenazah diantar ke Jambi Sabtu lalu, barang-barang milik almarhum tidak diikutsertakan. Saat ditanya, anggota polisi pengantar jenazah hanya menyatakan HP tidak ditemukan. Samuel juga heran, HP milik keluarga mereka tidak dapat dipergunakan untuk membuka aplikasi percakapan maupun media sosial lainnya. Barang-barangnya satu pun belum ada kembali ke sini. Berupa HP 3 biji. Itu biasa dipakai Yang korban. biasa dipakai anak kita, HP-nya belum ada yang kembali. HP-nya, pakaiannya belum ada yang datang. Harapan kita itu dikembalikan. Saya rasa di percakapan di HP dia itu pun bisa dicari begitu. Keluhan korban sebagian ada yang benar. Pertama kali bahwa ada luka tembak, Ada. artinya ada luka lebam mungkin ya. Ya. Tapi kan korban melihat gitu, melihat data kayak gitu pasti menyimpulkan, wah ini pasti anaknya dianiaya dulu nih. Ya. Gitu kan? Keluarga Brigadir J mencium bau kebohongan polisi perihal baku tembak dengan rekannya Baradae di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Menurut keluarga, polisi mencoba mengaburkan fakta soal handphone yang dibawa oleh Brigadir J. Keluarga meyakini HP milik Brigadir J hilang setelah jenazah dibawa ke rumah duka di Jambi. HP anak saya hilang. Ya, HP-nya Mesti hilang. dilakukan ini mesti untuk menghilangkan jejak polisi gitu kan. Iya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan janggal, menimbulkan Iya, janggal. kejanggalan dan sayangnya ya sampai saat ini saya juga belum dengar penjelasan resmi daripada polisi menangkapi ini loh. Yang janggal-janggal ini ya. Pertama untuk HP ini. Hadapan dengan istri seorang jenderal pun itu udah deg-degan. Iya. Apalagi dia seorang istilahnya pengawal lah, kuasa awam. Kalau nggak dipanggil mana mungkin dia datang ke kamar. Itu aja. Apalagi menodongkan senjata itu. Lah, masuk begitu saja. Tapi ya itu terserah. Itulah kronologis katanya. Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah konteksnya. Jadi foto itu diambilnya bagaimana, konteksnya apa, ya penjelasan dari keluarga apa itu yang penting. Termasuk juga soal HP, ya bagaimana ada masalah peretasan, katanya kapan peretasan terjadi, karakternya kayak apa, polanya kayak apa, kami juga dapat. Kita ya sah-sah saja, biar versi orang itu kan. Soalnya anak kita udah lihat. Awalnya katanya ya masuk anak saya ini almarhum ke kamar ibu Putri. Nah, sialnya bagian-bagian yang justru memantau kriminalitas itu dikendalikan secara sepihak. Menghapus jejak artinya membuat jejak baru itu. Hapusan itu yang akan menjadi jejak. Ibu ini katanya rebah-rebahlah istirahat di kamar. Nah, istirahat. Ya namanya di kamar pribadi kan kita udah maklum bagaimana kita berpakaian, agak sensitif lah. Ya akhirnya semua kejadian yang melibatkan kecurigaan itu orang andalkan pada kesaksian ahli itu. Tapi kesaksian ahli membutuhkan bukti dan fakta itu yang semuanya disimpan dalam CCTV itu. Jadi penting sekali untuk mengembalikan kesadaran publik melalui kejujuran informasi dari penegak hukum bahwa CCTV itu tidak mungkin tidak bisa ditemukan tuh. Jadi bilang aja, oh itu ada yang merusak, tapi kami akan usahakan untuk menemukan kembali itu dengan menghubungi operator segala macam kan. Jadi itu melegakan publik, sehingga publik merasa bahwa kenapa CCTV dipasang hanya untuk mengintai kami rakyat. Kalau pejabat yang berbuat kejahatan, kenapa kita nggak boleh intai juga kan? Kan itu bahayanya tuh. Kalau the big brother is watching us gitu. Nah ini sebetulnya intinya. Jadi jurnalis terpaksa mesti cari akal, cari jalan lain untuk mengintai kejadian-kejadian peristiwa yang sengaja disembunyikan. Kalau jurnalis mengintai itu dan menimbulkan kontroversi lalu dianggap sebagai memprovokasi, bukan. Itu justru terjadi karena ruang-ruang intip publik itu dikendalikan oleh the big brother. Itu sebetulnya. Sang ibu sempat menanyakan di mana handphone milik anaknya Brigadir J. HP anak saya mana? Tanya ibunya pada polisi yang bawa jenazah. Kakak almarhum juga bilang kalau dia tahu persis HP adiknya itu ada 3. Datang jenderal dilimpahkan lagi ke penyidik. Katanya siap jenderal tidak ada HP. Kata ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat kepada wartawan pada Sabtu.
Menurut sang ayah, polisi tidak mendapati adanya handphone milik Brigadir J. Pernyataan ini lantas membuat keluarga curiga terhadap polisi. Mereka menduga polisi sengaja menghilangkan untuk kepentingan tertentu. Masa nggak ada handphone? Memangnya di rumah jenderal itu ramai orangnya? Apa memang sengaja dihilangkan? Soalnya sebelum kejadian itu kakak dan mamanya masih komunikasi itu. Ada WA-nya juga, mereka saling kirim chat beberapa menit sebelum kejadian putus itu hubungan jelas Samuel. Komunikasi terakhir dilakukan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tepat 1 jam sebelum kejadian. Menurutnya, bisa saja handphone tersebut menjadi petunjuk penting untuk mengusut kasus tembak-menembak itu. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menyebut keberanian Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang menyatakan penyelidikan kasus tembak antara anggota Polri yang menewaskan Brigadir J harus dibuka, harus diapresiasi. Menurut dia, langkah terbuka penyelidikan itu agar dapat diketahui oleh publik memang perlu dilakukan karena kasus tersebut tidak lagi dapat ditutup-tutupi. Apalagi masyarakat telah menilai ada sejumlah kejanggalan seperti mengenai kamera pengawas atau CCTV dan lebam pada tubuh Brigadir J. Satu yang kami apresiasi dari Kapolri, berani mengatakan penyelidikan kasus Brigadir J harus terbuka. Begitulah kata Albertus saat menjadi pembicara dalam diskusi akhir pekan titik temu bertajuk Citra Polisi pada Bulan Bayangkara di Jakarta pada Sabtu, 16 Juli 2022. Di samping itu, kata Albertus, Kompolnas juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam melibatkan pihak eksternal dalam tim khusus yang bertugas mengungkap kasus tersebut. Apresiasi kami, Kapolri berani mengajak pihak eksternal bergabung dengan tim khusus. Beliau berjanji ini terbuka, beliau ingin transparan dan akuntabel. Beliau ingin melakukan scientific crime investigation, ilmu terapan, yang mencakup studi tentang bukti yang digunakan dalam mengenali, mendeteksi, dan memverifikasi kesalahan seseorang, begitulah paparnya. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII, Muzakir menilai bahwa tim khusus atau tim sus untuk mengungkap kasus baku tembak antar anggota Polri yang menewaskan Brigadir J sepatutnya melibatkan Komnas Perempuan. Menurut Muzakir, dalam keterangan tertulis yang diterima menyebut, pelibat Komnas Perempuan itu diperlukan karena sanksi kunci dalam kasus yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo itu adalah seorang perempuan, yakni istri Irjen Pol Verdi Sambo. Karena dalam perkara ini melibatkan perempuan yang menjadi titik sentral atau fokus perbuatan yang menjadi kausal terjadi tindak pidana pembunuhan, kata dia.